Selamat sore pemirsa, kita kembali berjumpa dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Kamis 23 Agustus 2023. 24 Agustus, maksud saya 2023, dan hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-61 Televisi Republik Indonesia. Kami TVRI Sumatera Utara mengucapkan selamat ulang tahun ke-61 Televisi Republik Indonesia. Bersama saya Hafiz Eko. Dan saya Dara Putri Novalidi dan inilah Sumatera Utara selengkapnya. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Rabu sore memunculkan angin puting beliung dan menerjang 11 unit rumah warga rusak dan puluhan hektar tanaman padi tumbang di Desa Gelamsei, Serimah, Kecamatan Bandar Kalipah, Kabupaten Serdang Bedagai. Pantauan di lokasi kejadian tersebut, Kepala Desa bersama personel Polsek Bandar Kalipah didampingi anggota Koramil 12 Bandar Kalipah terjun langsung untuk melakukan pengecekan kejadian tersebut. Salah satu warga yang terdampak bencana, Franciscus Manurung, mengatakan angin puting beliung datang secara tiba-tiba lalu berputar dan bergerak dari arah belakang rumah dan menerbangkan atap rumah warga. Pada saat itu juga hujan deras dan mati lampu. Begitu juga disampaikan pengurus kelompok Tani Rebo juga menyampaikan di mana bukan hanya atap rumah warga saja yang dihantam angin kencang, termasuk juga tanaman padi kami juga pada tumbang diperkirakan puluhan hektar. Adapun tanaman padi kami yang tumbang saat ini masih berumur 70 hari. Kerusakan yang disebabkan oleh angin beserta puting beliung dengan hujan yang deras, atap seng rumah kita ada yang terbalik. Ada banyak juga yang rusak parah, Pak. Berkisar 8 rumah. Harap kepada pemerintahan untuk khususnya bencana alam supaya membantu kita yang terkena musibah. Ya, kena sekitar setengah hektar, Pak. Yang lainnya ada lagi, Pak? Lainnya ya banyak lah, Pak. Gitu. Merata itu, Pak. Gitu. Mana? Solusinya kayak mana? Apa? Baru umur 2 bulan padi, Pak. Baru keluar lah. Baru keluar padi kan. Ada angin deras tadi malam. Sementara itu, Kepala Desa Gelamsei, Serimah, Kecamatan Bandar Kalipah, Lisbon Samosir, mengatakan berdasarkan data saat ini terdapat di Dusun Ampera terdapat 10 atap rumah rusak dan di Dusun Gelam sebanyak 1 rumah, total seluruh sebanyak 11 rumah yang sudah diterima saat ini dan luas tanaman padi yang tumbang sekitar kurang lebih puluhan hektar. Untuk kerugian masyarakat diperkirakan puluhan juta rupiah dan hal tersebut sudah dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pihak kecamatan. Di Desa Gelamsei Serimah, Dusun Ampera ada 10 rumah. Dan juga di Dusun 2, Serimah, ada melapor warga tadi pagi ke rumah atas nama Putra 1 unit rumah. Itulah pada pagi hari ini yang masih bisa kita ketahui. Hingga saat ini Kepala BPBD Serdang Bedagai masih mendata sejumlah kecamatan dan desa yang terdampak bencana 2 hari terakhir. Sementara itu pemirsa, 1 unit rumah permanen di Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, ludes terbakar pada saat melaksanakan pesta hajatan ngunduh mantu malam tadi. Api berasal dari dalam rumah karena terjadi korsleting arus listrik dan langsung melenyapkan seluruh isi rumah dan barang berharga lainnya. Nasib naas yang dialami Syafril, mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat 2 periode dan sekaligus mantan pemain PSMS di masa keemasan Tempo dulu. Pada saat sedang bergembira yakni melaksanakan hajatan pesta ngunduh mantu, harus ditempa musibah yang sangat berat. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini, karena seluruh tamu undangan dan keluarga sudah diberitahu oleh Syafril bahwa telah terjadi kebakaran di dalam rumah. Para undangan dan keluarga langsung menyelamatkan diri tanpa memikirkan untuk menyelamatkan barang berharga. Kebakaran terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat pada saat pesta ngunduh mantu sedang ramai tamu undangan. Pada saat terjadi kebakaran, Syafril beserta keluarga berupaya untuk memadamkan api, namun karena banyaknya barang yang mudah terbakar, api sangat cepat menyambar seluruh isi rumah dan kebakaran hebat tidak bisa dihindari. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Langkat dan Kota Binjai diturunkan untuk memadamkan api. Namun sayangnya, seisi rumah sudah ludes terbakar karena pemadam baru tiba di lokasi 1 jam setelah kejadian.
Syafril, pemilik rumah, mengatakan kebakaran terjadi karena adanya percikan api dari kabel listrik dan akibat kebakaran ini uang di dalam kamar sekitar 100 juta rupiah dan berbagai barang berharga lainnya ludes terbakar. Namanya lampu meledak itu. Konsleting bang ya. Di pesta anak mundu. Mulai tahu ada meledak di kamar belakang, kan di gudang meledak langsung terbakar. Saya tanya apa itu bakar? Saya kejar, saya ambil air, saya siram air. Di sini agak padam, tapi sana tambah tinggi airnya, apinya. Saya lari dan udah menggap saya keluar, buat batu saya tarik lari anak-anak, cucu saya suruh keluar semua sama orang kerja, sama orang apalah saya suruh. Nggak ada satu pun nggak ada, baju semua habis semuanya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini, namun kerugian pemilik rumah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara membuka posko Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk mengkonfirmasi masyarakat yang menerima surat tilang dan masyarakat masih bisa menyanggah jika dirinya tidak terbukti melakukan pelanggaran. Untuk menghilangkan keresahan masyarakat yang menerima surat tilang, petugas kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara membuka posko ETLE di Subdit Gakum Ditlantas Polda Sumut di Jalan Putri Hijau, Kota Medan. Masyarakat yang menerima surat tilang masih bisa mengkonfirmasi dan memberikan sanggahan jika dirinya tidak melakukan pelanggaran seperti yang tertera di dalam surat tilang. Konfirmasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa pihak yang tercatat dalam pelanggaran e-tilang tidak salah alamat untuk menghindari pemblokiran STNK. Namun, jika terbukti tidak melakukan pelanggaran tilang yang diberikan bisa dianulir. Pengemudi ojek online Herianto Gunawan yang tertangkap kamera melakukan pelanggaran tidak menggunakan helm melakukan konfirmasi di Subdit Gakum Ditlantas Polda Sumut. Heri mengaku bahwasannya dirinya melanggar dan langsung melakukan pembayaran melalui virtual account BRI. Cukup jelas sih, pertama sama nyaman lah di sini. Pengurusnya gampang sekali. Karena nggak memakai helm. Nggak memakai helm. Di mana lokasinya? Balai kota. Suruh datang ke sini untuk melakukan mendapatkan surat konfirmasi untuk melakukan pembayaran. Dirlantas Polda Sumut Kombes Muji Edianto mengatakan sebelum dilakukan pengiriman surat tilang, pihaknya terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran. Muji pun menegaskan jika surat yang sampai ke rumah masyarakat bukan penindakan melainkan pemanggilan untuk konfirmasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik. Maka ketika seseorang melakukan pelanggaran dan terdeteksi oleh kamera ETLE, maka orang tersebut akan menerima surat konfirmasi. Surat konfirmasi yang diterima oleh pelanggar ini bisa diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama, dari rumah dan dari tempat pelanggar tersebut bisa diselesaikan tanpa harus hadir ke kantor polisi, yaitu dari surat konfirmasi itu ada alamat website, bisa dibuka websitenya dan kemudian di situ memang mengakui kesalahannya, akan muncul kode briva dan besaran denda tilang. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menangkap 5 orang pelaku pembobolan ATM lintas provinsi. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan senjata api rakitan untuk mengancam warga jika aksinya ketahuan. Dalam aksinya, pelaku kerap merusak mesin ATM dengan menggunakan mesin las, kemudian mengambil uang yang ada di dalamnya. Bahkan jumlah uang yang diambil para pelaku mencapai 3 miliar rupiah. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia mengatakan pihaknya telah mengamankan 5 orang pelaku yang diamankan dari 5 lokasi yang berbeda dan masih memburu 2 orang pelaku lainnya yang melarikan diri. Ia juga menegaskan Polda Sumatera Utara tidak segan memberikan tindakan tegas dan terukur agar dapat meminimalisir aksi kejahatan di wilayah Sumatera Utara. Itu belajar dari mencuri yang paling mudah mencuri. Dari 5 pelaku yang tertangkap ini ada yang dari
wilayah Sumatera Utara, ada dari Padang, juga dari provinsi yang lain. Awal mula penangkapan kita ada di daerah Sumatera Selatan ya, Sumatera Selatan, yang kemudian kita tahu bahwa pelaku tidak hanya menyiapkan alat untuk membongkar, tapi juga menyiapkan senjata api untuk menghalau ataupun melukai orang-orang yang mencoba mengganggu ataupun mencegah kejahatan ini berlangsung. Ada 15 TKP yang dilakukan oleh pelaku ini dengan modus membobol, dengan merusak, membongkar, dan mengambil uangnya. Lebih dari 3 miliar uang yang diambil dari 15 TKP ini, dan kita hari ini masih mengejar 2 pelaku yang lain. Sementara itu pemirsa, harga tiket pesawat di Gunung Sitoli Pulau Nias cukup mahal hingga melampaui tarif batas sebagaimana keputusan Menteri Perhubungan. Kondisi ini dikeluhkan penumpang dan warga daerah setempat. Dalam kurun 1 semester lebih di tahun 2023, harga tiket pesawat terus mengalami kenaikan, seperti rute penerbangan Bandara Binaka Gunung Sitoli ke Bandara Internasional Kuala Namu Medan dan sebaliknya. Saat ini harga tiket pesawat yang diberlakukan sebesar Rp1.400.000. Berdasarkan pengecekan secara online, kedua maskapai penerbangan Lion Group baik Wings Air maupun Citylink masih menerapkan tarif tersebut hingga jelang akhir tahun 2023. Belum ada keterangan dari pihak maskapai penerbangan soal penerapan tarif tersebut. Warga dan penumpang menuding penerapan tarif tiket pesawat tersebut melanggar hukum sebab telah melebihi tarif batas atas angkutan udara niaga terjadwal dalam negeri kelas ekonomi sesuai keputusan Menteri Perhubungan nomor 106 tahun 2019 dan keputusan Menteri Perhubungan nomor 7 tahun 2023. Pada keputusan tersebut, tarif batas atas tercatat Rp1.015.000 dan Rp1.220.000. Sadarni Wati Gulo, mahasiswi asal Nias yang kuliah di Bandung, meminta Dirjen Perhubungan Udara segera bertindak untuk menertibkan dan menetralkan tarif tiket tersebut sehingga dapat lebih terjangkau bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sangat prihatin atas mahalnya tiket di Pulau Nias ini, yang harga tiket pada saat ini Rp1.400.000, tapi dengan jarak yang dekat, sedangkan di luar pulau sana yang jaraknya jauh lebih murah. Saya sebagai mahasiswa sangat meminta kepada pemerintah untuk menetralkan harga tiket agar bisa menyesuaikan. Masyarakat berharap agar kondisi seperti ini segera ditindaklanjuti karena dapat terganggunya kemajuan pariwisata dan ekonomi Pulau Nias. Hadiah istimewa bagi seluruh pegawai LPP TVRI di hari ulang tahun ke-61 tahun LPP TVRI mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja sebesar 60%. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno yang dibacakan Kepala TVRI Stasiun Sumatera Utara. Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2022 di lingkungan TVRI telah menunjukkan kenaikan indeks yang cukup signifikan, yakni 62,58%. Dengan penilaian tersebut, LPP TVRI diperkenankan untuk mengajukan kenaikan tunjangan kinerja dari 47 menjadi 60%. Meskipun Kota Medan pagi tadi diguyur hujan deras, tidak menyurutkan semangat pegawai TVRI Sumut untuk mengikuti upacara. Dengan mengenakan pakaian adat, seluruh pegawai mengikuti rangkaian upacara dengan khidmat. Di usianya yang istimewa ini, TVRI mengusung tema berkarya untuk Indonesia sebagai makna hadirnya TVRI bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Momen ini menyiratkan ajakan kepada seluruh masyarakat elemen bangsa untuk melaju bersama melanjutkan pembangunan dengan menggelorakan semangat berkolaborasi dan bersinergi. Beragam capaian yang telah berhasil diraih LPP TVRI selama ini tentunya tidak lepas dari hasil jerih payah seluruh pegawai TVRI dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik. Sebagai insan penyiaran, saat ini TVRI tengah menghadapi era percepatan teknologi informasi yang sangat tinggi. Untuk itu TVRI telah bersiaran secara digital sehingga menghasilkan kualitas siaran yang jauh lebih baik.
Kepala TVRI Stasiun Sumatera Utara Tahrizal berharap LPP TVRI senantiasa dicintai seluruh masyarakat Indonesia dengan segala pembenahan yang telah dilakukan menyambut era digitalisasi. Alhamdulillah hari ini TVRI berusia 61 tahun. Di era digital ini TVRI telah melaksanakan digitalisasi seluruh siarannya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dan untuk stasiun daerah, kita dalam program mendigitalisasi seluruh pemancar di seluruh Indonesia. Untuk Sumatera Utara tahun ini dari 20 buah sampai Desember, kita harapkan tahun 2023 ini sudah ada 13 pemancar yang digital. TVRI semakin baik berkarya untuk masyarakat dan masyarakat makin menonton TVRI. Selamat ulang tahun TVRI yang ke-61. TVRI sebagai media pemersatu bangsa telah mengudara selama 61 tahun di bumi Indonesia. Masa demi masa telah dilewati, TVRI senantiasa memberikan manfaat terbaiknya bagi masyarakat di penjuru negeri. Dan berikut beberapa pandangan para pegawai TVRI Sumut terhadap LPP TVRI yang memasuki usia baru. Ulang tahun TVRI yang ke-61 agar TVRI lebih maju dan TVRI lebih digemari lagi oleh masyarakat. Mungkin kalau dari pandangan milenial ya, selama ini kan stereotipnya TVRI itu lumayan tertinggal zaman gitu. Mungkin saya optimis lah bisa ke depannya itu TVRI bisa jadi tontonan anak muda juga, bukan cuman orang-orang siaran resmi aja, tapi bisa juga hiburannya juga semakin bagus supaya semua kaum termasuk kaum milenial, Gen Z dan semualah anak-anak muda juga bisa menikmati tayangan dari TVRI. Harapan saya bagi karyawan yang ada di seluruh Indonesia, mindset kita harus rubah terkait dengan sudah berjalannya ASO, otomatis kita pola pikir dan cara kerja juga harus kita lebih tingkatkan untuk mendapatkan yang namanya era digitalisasi terkait dengan 4.0. Kemudian untuk semua pegawai khususnya TVRI Sumatera Utara, marilah sama-sama kita bekerja, berkarya untuk memajukan TVRI yang kita cintai. Harapannya buat TVRI, semoga TVRI semakin jaya dan semakin banyak orang yang bisa menonton ke pelosok seluruh Indonesia. Harapan saya untuk TVRI ke depannya semoga semakin jaya, semakin bagus, semakin terorganisir antara satu lini ke lini yang lain dan mempunyai visi misi yang sama dan mempunyai satu solusi untuk pembangunan TVRI ke depannya. Thank you. Di sela kesibukan Bupati Serdang Bedagai, Dharma Wijaya serta Kepala Dinas PUPR Johan Sinaga menyempatkan ucapan selamat ulang tahun LPP TVRI yang ke-61. TVRI Lembaga Penyiaran Publik Pemersatu Bangsa. Di kesibukan Bupati Serdang Bedagai dalam menjalankan roda pemerintahan serta menanggulangi korban bencana angin puting beliung di 5 kecamatan, Bupati menyempatkan waktu dalam memberikan ucapan selamat HUT LPP TVRI yang ke-61 dan berharap LPP TVRI semakin maju dan berkembang dalam memberikan informasi kepada masyarakat di era digitalisasi sekarang. Kadis PUPR Sergai Johan Sinaga yang saat ini sedang studi LAN di Aceh juga berharap LPP TVRI mampu memberikan pemberitaan yang akurat dan seimbang kepada masyarakat serta mampu bersaing di era digitalisasi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Wijaya, Bupati Serdang Bedagai, mengucapkan selamat ulang tahun TVRI ke-61 24 Agustus 2023. Semoga TVRI terus berkembang dan semakin maju dalam memberikan informasi kepada masyarakat di era digitalisasi saat ini. Terus berkarya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diman Sinaga, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sarangdageng, mengucapkan selamat hari ulang tahun TVRI ke-61 pada tanggal 24 Agustus 2003. Semoga TVRI tetap maju, semangat, berwibawa dan tajam memberikan informasi kepada masyarakat. Dan juga harapan kami TVRI tetap dapat menegakkan informasi yang akurat melalui penyiaran berskala internasional dan juga mendorong kemajuan masyarakat sehingga dapat juga menjadi perekat kehidupan sosial di masyarakat. Terima kasih, Horas. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kondisi ekonomi di Sumatera Utara sampai dengan 31 Juli 2023 berjalan sangat baik berdasarkan indikator inflasi yang terkendali. Pertumbuhan ekonomi positif, nilai tukar petani tetap bagus, dan penurunan kemiskinan serta pengangguran terbuka menurun. Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumatera Utara sekaligus Kakanwil Dirjen Pembendaharaan Negara Sumut, Syaiful, pada konferensi persialisasi APBN Regional Sumut periode sampai dengan 31 Juli 2023 pagi tadi. Hal ini menurut Syaiful menimbulkan keyakinan sampai dengan akhir 2023 nanti pertumbuhan ekonomi tetap positif dan mampu kita pertahankan. Tentu ini tidak terlepas dari kontribusi kinerja APBN dan APBD. Disampaikan Syaiful dalam konteks ini didorong pada satuan kerja di seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah agar mempercepat realisasi ketersediaan anggaran yang ada. Syaiful mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat utamanya untuk pemenuhan kewajiban pemerintah dan bantuan kepada masyarakat. Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan 31 Juli 2023 di Sumut mencapai 10,91 triliun atau 48,55% dari total anggaran belanja pemerintah pusat 22,47 triliun rupiah. Berdasarkan data dari Kanwil DJP Provinsi Sumatera Utara, realisasi ini tumbuh 10,77%, dipicu pertumbuhan belanja modal 20,34% dan belanja barang 26,05%. Selaras dengan itu, realisasi transfer ke daerah dan dana desa juga mampu tumbuh 4,99%. Dengan realisasi mencapai 22,90 triliun rupiah atau 55,19% dari total anggaran. Nah, untuk regional Sumatera yang kita tahu bahwa posisi Sumatera Utara berada pada peringkat pertama ya, yang mengkontribusikan hampir 53-55% sektor pertumbuhan ekonomi di regional Sumatera. Sehingga ini memberikan keyakinan kita bahwa memang Sumatera Utara bisa menjadi sentral ya pertumbuhan ekonomi yang berada di regional Sumatera, tetap menjadi objek untuk provinsi-provinsi yang lain. Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi kredit pembiayaan bagi UMKM, penyaluran ultramikro. Hingga 31 Juli 2023 di Sumatera Utara tercatat telah disalurkan kepada 27.158 debitur dengan total penyaluran 127,65 miliar. Realisasi ini terkontraksi 76,92%. Untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas perusahaan, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) meresmikan kantor baru di Kota Medan. Dengan kantor baru ini diharapkan dapat menunjang kinerja operasional BKI. Direktur Utama ID Survey Ari Sudono meresmikan kantor baru PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Persero di Jalan William Iskandar kemarin siang. Peresmian kantor cabang baru ini merupakan komitmen BKI untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas bisnis sehingga dapat berkontribusi untuk perekonomian Indonesia. Kegiatan ini dihadiri Direktur Utama ID Survey Ari Sudono, Direktur Operasi ID Survey Beni Susanto, Deputi Direktur Arif Budi Permana, dan Kepala Cabang Sukovindo Medan, serta Kepala Cabang Surveyor Indonesia. Seperti diketahui, BKI merupakan satu-satunya badan klasifikasi di Indonesia. BKI Klas dan Komersil Medan memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan survei inspeksi dan pekerjaan layanan lainnya di Sumatera Utara.
Dengan adanya kantor baru ini, situasi kerja dapat menjadi lebih kondusif, pekerjaan menjadi lebih efektif dan terarah. Dengan lokasi kantor yang strategis ini dapat meningkatkan kinerja operasional BKI. Sebelumnya pada akhir 2021, pemerintah secara resmi telah membentuk holding BUMN Jasa Survei dengan 2 anak perusahaan PT Sukovindo dan PT Surveyor Indonesia yang dipimpin PT BKI. BKI ini sekarang sebagai lead holding dari ID Survey yang terdiri dari 3 perusahaan. BKI sendiri ada 2 segmen ya, di Medan ini ada segmen klasifikasi dan segmen komersial. Jadi komersial itu untuk melayani jasa-jasa terkait dengan industrial dan marine services juga. Lalu untuk pendapatan kelas sendiri di tahun 2022 itu sekitar pendapatan minimalkan 23,52%. Sedangkan untuk komersil di 17,35% dari pendapatan komersil regional. Bawaslu Kabupaten Toba belum menerima bukti otentik dokumen salinan manual calon legislatif dari partai politik yang ada di Kabupaten Toba. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 2023 kemarin, KPUD Kabupaten Toba telah mengumumkan daftar calon sementara atau DCS DPRD Kabupaten Toba. Dari hasil verifikasi, KPUD Toba mengumumkan sebanyak 238 orang memenuhi syarat dan 122 orang tidak memenuhi syarat. Sementara total keseluruhan bacalek yang didaftarkan sebanyak 360 orang dari 16 partai politik yang telah mendaftarkan bacaleknya. Ketua Bawaslu Kabupaten Toba Sahat Sibarani mengatakan, dari hasil verifikasi KPU yang telah diumumkan menjadi daftar calon sementara tersebut hingga saat ini belum ada partai politik yang menyerahkan salinan dokumen calon DPRD Kabupaten Toba. Meski daftar calon sementara telah diumumkan oleh KPUD. Ia menambahkan, Bawaslu Toba telah menyurati parpol yang ada di Kabupaten Toba dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, namun belum ada tanggapan dari partai politik. Sahat berharap partai politik yang telah mendaftarkan para calon DPRD-nya ke KPUD dapat bekerja sama dalam tertib administrasi. Dari Bawaslu Toba sudah menyurati pimpinan partai politik di tingkat kabupaten, di mana surat kami ada tertanggal 31 Mei tahun 2002, itu nomor surat 206, itu hal permintaan salinan dokumen pendaftaran. Jadi ini sudah kita selalu sampaikan dan di dalam proses pengajuan calon juga, daftar calon juga, secara lisan juga sudah kita sampaikan ke semua partai politik. Nah, menurut kami sebagai peserta pemilu, tentunya partai politik harus melakukan sangat koordinatif ke pihak daripada Bawaslu dan kepada KPU. Ya, kami melihat proses pencalonan ini masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masuk. Bawaslu Kabupaten Toba selalu melakukan pengawasan secara melekat sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2023. Satu orang aparatur sipil negara ASN dalam daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Nias Utara pada pemilu 2024 masih belum menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari ASN kepada Komisi Pemilihan Umum setempat. Komisioner KPUD Kabupaten Nias Utara, Karyanto Lase, kepada tim liputan TVRI di Lotu membenarkan adanya seorang oknum ASN yang termasuk ditetapkan dalam daftar calon sementara DCS anggota DPRD Kabupaten Nias Utara pada pemilihan umum tahun 2024. Dijelaskan pada tahap awal pencalonannya yang diajukan oleh partai politik kepada KPUD Kabupaten Nias Utara telah menyertakan dokumen surat usulan pengunduran diri dari ASN serta bukti penyerahan usulan pengunduran diri tersebut pada instansi terkait di pemerintah daerah kepada KPU sehingga lolos pada tahap verifikasi dokumen bakal calon legislatif hingga masuk pada daftar calon sementara anggota legislatif. Saat ini telah berjalan tahapan pencermatan terhadap 218 orang dalam daftar calon sementara yang telah ditetapkan 19 Agustus 2023. Sementara oknum yang bersangkutan berasal dari daerah pemilihan 3 Kabupaten Nias Utara belum menyampaikan dokumen surat keputusan pemberhentian dari ASN. KPUD setempat menegaskan apabila hingga batas akhir pencermatan daftar calon sementara pada 3 Oktober 2023 tidak diserahkan, SK pemberhentian AS yang bersangkutan tidak ikut ditetapkan ke daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilu mendatang.
ASN yang sudah diajukan sebagai calon legislatif di Nias Utara sampai saat ini untuk memenuhi syarat untuk DCS. Dan tentunya yang bersangkutan ini nantinya di tahapan berikutnya harus menyampaikan SK pemberhentian di KPU Nias Utara. Nah, tentunya itu akan disampaikan di kita pada masa akhir pencermatan rancangan DCT, tentunya 1 bulan sebelum penetapan DCT. Peran serta masyarakat dan Badan Pengawas Pemilu saat ini sangat dibutuhkan guna mengantisipasi terjadinya kesalahan pada seluruh tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024. Polres Labuhan Batu melakukan penanaman pohon secara serentak di jajaran polsek yang ada di wilayah hukum Polres Labuhan Batu. Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia. Program penghijauan untuk melestarikan negeri dilakukan sejak dini dan program ini digagas oleh Kapolri yang diikuti seluruh jajaran kepolisian di Indonesia kemarin pagi. Lokasi penanaman pohon di halaman asrama Polsek Labuhan Batu, Jalinsum Ai, Kota Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP James Hati Hutajulu secara langsung memimpin kegiatan penanaman bibit pohon tersebut. Kapolres Labuhan Batu AKBP James Hati Hutajulu mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen Polres Labuhan Batu untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan menjaga alam. Kapolres telah menginstruksikan kepada masing-masing polsek secara bersamaan untuk menanam 100 bibit pohon dengan total keseluruhan sebanyak 1.900 bibit pohon sejak dini. Dalam kegiatan penanaman pohon secara serentak, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan di sini bahwa kegiatan penanaman pohon ini diinisiasi oleh Bapak Kapolri dalam rangka menyambut atau melaksanakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Kegiatan penghijauan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dan bermanfaat dalam menjaga keberlanjutan alam Indonesia. 114 atlet arung jeram Kota Medan bertarung dalam ajang Pekan Olahraga Kota Medan 2023. Kompetisi arung jeram yang terbagi dalam beberapa sesi ini dilangsungkan di aliran Sungai Babura, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Ratusan atlet arung jeram yang terdiri dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Medan bersaing ketat demi mendapatkan medali dalam ajang Pekan Olahraga Kota Medan ke-23. Dalam ajang porkot kali ini, olahraga arung jeram dibagi dalam 3 kategori penilaian, yakni sprint, head-to-head, dan slalom. Serta setiap kategori memiliki cara penilaian yang berbeda-beda. Kompetisi yang berlangsung dalam 2 hari ini memiliki lintasan sepanjang 110 meter di aliran Sungai Babura, Medan. Saat pertandingan, para atlet arung jeram saling berjibaku mendayung perahu karet yang ditumpangi agar dapat mendahului lawannya mencapai garis finish. Ketua Panitia Ardiansyah Tanjung menyebut ajang porkot kali ini untuk melatih dan mencari bibit unggul atlet arung jeram Kota Medan agar nantinya dapat berlaga dalam pentas yang lebih bergengsi. Cara porkot ini Bang, dia itu dari 12 kecamatan yang memilih itu putra dan putri dan bermain di 3 kategori, slalom, sprint, dan head to head untuk hari ini. Besok kita mainkan slalom di 2 kali percobaan. Dari 12 kecamatan ini Bang, totalnya 144 atlet Bang. KONI Kota Medan dan Federasi Arung Jeram Kota Medan disebut akan terus mengadakan kompetisi guna persiapan Kejurda Arung Jeram yang juga akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sementara itu pemirsa, Kordam 1 Bukit Barisan menggelar apel luar biasa serah terima jabatan Pangdam 1 Bukit Barisan. Jabatan Pangdam 1 Bukit Barisan diamanahkan kepada Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan. Seluruh prajurit dan PNS Kodam 1 Bukit Barisan mengikuti apel luar biasa dalam rangka serah terima jabatan Pangdam 1 Bukit Barisan dari Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Kardin kepada Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan di lapangan hijau Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Serah terima jabatan Pangdam 1 Bukit Barisan ini dimulai dengan pembacaan risalah Pangdam 1 Bukit Barisan.
Dari pejabat lama Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal Ahmad Daniel Kardin kepada Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan. Risalah Pangdam 1 Bukit Barisan tersebut akan menjadi referensi untuk pelaksanaan tugas ke depan yang lebih baik. Dalam amanatnya kepada seluruh prajurit dan PNS, diharapkan dapat memberikan dedikasi terbaik, menjaga kehormatan diri dan hindari pelanggaran sekecil apapun. Pangdam 1 Bukit Barisan yang baru Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan menerima risalah jabatan di hadapan ratusan prajurit TNI. Ia mengajak kepada seluruh prajurit TNI dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan menjelang Pilkada dan penyelenggaraan PON 2024. Yang diketahui bahwa saya sudah menerima tugas wewenang dan tanggung jawab jabatan sebagai Pangdam 1 Bukit Barisan itu mulai tanggal 21 Agustus kemarin. Saya sudah menerima semua kondisi satuan di wilayah Pangdam 1 Bukit Barisan yang meliputi 4 provinsi. Saya siap untuk melaksanakan tugas. Tentunya kami mohon bantuan, dukungan dari semua rekan-rekan, pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh komponen masyarakat yang lain. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono telah mempercayai Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Kardin untuk menjalankan tugasnya sebagai Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menahan tersangka tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara senilai 1,5 miliar. Kejari Labuhan Batu melakukan proses penyerahan tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana perpajakan dari penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II melalui penyidik Kajati bertempat di Aula Serbaguna Kantor Kejari Jalan SM Raja Rantau Perapat. Penahanan terhadap tersangka Sri Mulyani 43 tahun, warga Aik Hitetoras Merbau, Labuhan Batu Utara, selaku Direktur Utama CV Sahijaya yang beralamat di Jalan WR Supratman nomor 20 Padang Matinggi, Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu. Terkait dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut melalui CV Sahijaya meski telah memungut pajak pertambahan nilai PPN dari lawan transaksi dengan menerbitkan faktur pajak. Atas perbuatannya tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 miliar 420 juta rupiah pada periode tahun 2012 hingga 2014. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Furkon Syahlubis menyebutkan pihaknya menerima pelimpahan tersangka perkara Undang-Undang Perpajakan dari Kejati Sumatera Utara untuk proses persidangan. Hari ini kita menerima tahap 2 dari Kejati, yaitu Undang-Undang Perpajakan atas nama SN, umur 43 tahun. Kita akan menahan hari ini di Lapas Rantau Perapat untuk 40 hari ke depan. Jadi habis itu kita akan limpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Ini tidak wajib pajak tidak menyetorkan pajak ke kas negara. Itu sekitar kerugian 1 miliar lebih. Tersangka telah melanggar pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan selama 40 hari ke depan. Tersangka ditahan di Lapas Kelas 2A Rantau Perapat. Eksekusi lahan dan bangunan yang merupakan bekas tempat pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan berakhir ricuh. Aksi dorong-dorongan antara pihak tergugat dan petugas kepolisian pun tak terhindarkan karena pihak tergugat menolak untuk dieksekusi. Rosdiana Boru Tambal teriak histeris saat lahan dan bangunan SPBU miliknya yang berada di Jalan Singsinga Mangaraja, Kota Medan dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan hasil putusan, 2 bidang tanah dan bangunan seluas 799 meter persegi ini telah dilelang oleh pihak bank dikarenakan pihak tergugat tak sanggup melunasi hutangnya yang bersisa 1 miliar rupiah lagi. Aksi tarik-menarik pun tak terhindarkan antara massa yang menolak eksekusi dilakukan dengan petugas kepolisian dan jurusita Pengadilan Negeri Medan. Petugas juga mengamankan seorang pemuda yang menghalang-halangi jalannya eksekusi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Medan.
Pihak tergugat Rosdiana Borutamba mengaku saat ini lahan yang dimilikinya sedang dalam upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Namun pihak Pengadilan Negeri Medan disebut malah melakukan eksekusi. Proses lelang yang dilakukan pihak bank juga disebut tanpa sepengetahuannya. Bahkan nilai hasil lelang 5,3 miliar tersebut juga tak diberikan kepada dirinya. Orang masih kasasi masih berjalan, kok saya dieksekusi. Banding aja pun saya udah masih dieksekusi. Nah, coba dulu. Utangku aja 1 M. Jadi kalau dilelang 5,3 mana sisaan saya? Sebelumnya proses mediasi dan unbundling juga sudah dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Medan. Dalam hal ini tidak hanya Rosdiana Tambal, BPN Medan juga turut menjadi tergugat dalam kasus ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 25 Agustus 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara pada tanggal 25 Agustus 2023. Pada pagi hari, cuaca berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, dan Asahan. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Medan, Karo, Deli Serdang, Dairi, Pak-Pak Barat, Humbang Hasundutan, Toba, Asahan, Serdang Bedagai, Kepulauan Nias, Samosir, Batubara, Simalungun, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Dan untuk malam hari berpotensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi di wilayah Langkat, Medan, Karo, Deli Serdang, Dairi, Pak-Pak Barat, Humbang Hasundutan, Toba, Asahan, Serdang Bedagai, Daing Leta, Samosir, Batubara, Simalungun, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, dan Kepulauan Nias. Suhu udara berkisar 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 23 Agustus 2023 tidak ada. Kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, yaitu di lereng barat, pegunungan, lereng timur, pesisir timur, dan pantai barat yang dapat berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologis. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi lainnya datang dari Provinsi Sulawesi Selatan. 2 nelayan Kabupaten Pinrang yang hilang saat melaut ditemukan tim SAR gabungan Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Polewali di Mandar, Sulawesi Barat dalam keadaan selamat. Kepala Basarnas Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Unit Polewali Mandar, Asmas Gunawan, mengatakan 2 nelayan asal Kabupaten Pinrang yang dinyatakan hilang pada 22 Agustus lalu saat melaut berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Tim SAR gabungan Polewali Mandar dibantu tim SAR gabungan Pinrang dan nelayan setempat menemukan 2 nelayan tersebut pada pukul 18:45 waktu setempat. Mereka ditemukan pada radius 5 km dari dugaan lokasi kejadian di perairan Tanjung Buku, Kabupaten Polewali Mandar. Kedua nelayan tersebut dibawa ke puskesmas terdekat untuk memulihkan kondisi kesehatan mereka. Operasi SAR hari pertama, kecelakaan kapal di perairan Tanjung Buku, Kabupaten Polewali Mandar. Korban atas nama Bapak Suma, umur 44 tahun, dan Rehan, umur 14 tahun. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dengan jarak 3,8 nautical mile dari LKK. Dengan berhasilnya ini, maka operasi SAR
kecelakaan kapal di Desa Buku dinyatakan itu dan akan diusulkan untuk ditutup. Setelah dipastikan sehat dan prima, kedua nelayan kemudian dibawa ke rumah keluarganya di Kabupaten Pindrang dan operasi pencarian dinyatakan ditutup. Asnadikala, TVRI Sulsel melaporkan. Satreskrim Polres Kaur bekerja sama dengan Subdit Tipiter Polda Bengkulu kembali berhasil mengungkap kasus penyelundupan baby lobster atau benur. 3 pelaku dan 9.468 baby lobster turut diamankan. Kapolres Kaur AKBP Eko Budiman melalui Kasat Reskrimnya, AKP Joni Manurung menjelaskan, ribuan baby lobster ini akan diselundupkan tersangka ke Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Terungkapnya penyelundupan baby lobster berkat hasil penyelidikan bersama antara Satreskrim Polres Kaur bersama Polda Bengkulu. Penangkapan ketiga tersangka ini berawal dari penangkapan tersangka RO, 23 tahun dan Putra 21 tahun, di Desa Air Bingin, Kecamatan Kaur Selatan. Saat ini, kedua tersangka kedapatan membawa ribuan baby lobster menggunakan kotak styrofoam warna putih dengan mengendarai minibus warna silver. Polisi melakukan pengembangan tersangka Hen, 42 tahun, yang kapasitasnya selaku pengepul di Kabupaten Kaur berhasil diamankan. Jumlah total benur yang berhasil diamankan pada saat itu sebanyak 9.468 ekor. Dilakukan pelepasan liar terhadap barang bukti yang diamankan sebanyak 7.546 ekor dilepas liarkan. Akibat dari perbuatannya, ketiga tersangka terancam penjara selama 5 tahun. Dari Kabupaten Kaur, kontributor Yanda Gustriansyah, TVRI Bengkulu, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko. Saya Dara Putri Novalidi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.